ketemu lagi di channel Hedi Awan. Nah guys, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, hari ini kita akan membahas permasalahan yang terjadi pada waktu konser Coldplay kemarin. Nah, salah satu band yang paling besar itu ya, yang memiliki basis fans yang paling banyak itu di Indonesia. Nah, mungkin salah satunya Coldplay kemarin. Nah, Coldplay sendiri ini memberikan semacam semacam pelepas dahaga bagi para pelaku iklim pariwisata di Indonesia. Karena dengan sering tampilnya artis-artis besar itu bukan menunjang bangkitnya kembali dunia pariwisata dan dunia UMKM gitu ya. Nah, yang menjadi viral kemarin sempat juga Bang Chris Martin gitu, ini lari nyeker pada waktu pagi pas sebelum malam konser, itu lari nyeker di tepi jalan di trotoar di Jakarta. Nah, ini menjadi viral gitu ya. Ya jarang kan artis-artis luar datang ke Indonesia melakukan hal seperti itu. Kemudian ada juga pantunnya itu yang mengucapkan pinjam 100, pinjam dulu 100. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, orang Indonesia kan kalau sudah disentuh sedikit hatinya, ya meleleh udah itu gitu ya. Nah, setelah konser barulah muncul riak-riak kasus-kasus yang sudah ada, karena banyak sekali kasus-kasus penipuan penjualan tiket yang dilakukan oleh para oknum-oknum gitu ya. Mulai dari penipuan tiket tiket palsu, ada yang perjanjian COD-nya tapi nggak pernah datang, ada juga yang benar-benar tiket asli tapi ternyata pas pada waktu hari H konser panitianya nggak bisa dihubungi sama sekali. Jadi harga tiket konser Coldplay kemarin di Jakarta itu mulai dari harga 800 ribuan hingga 11 jutaan. Besar sekali gitu kan. Nah, Coldplay sendiri setelah melakukan konser di Jakarta akan melakukan tur konser di Malaysia dan di Singapura. Nah, dari tiga salah satu di Asia ini yang paling mahal tiket konsernya memang di Jakarta. Bahkan karena kemarin sudah ada yang masuk ke ke calo, itu harga tiketnya itu bahkan bisa melejit sampai 40 juta dan itu laku dibeli gitu ya. Nah, ini luar biasa, orang Indonesia yang sisi konsumtifnya itu luar biasa. Nah, itu kemudian pada waktu pembelian tiket barulah ketahuan ada permasalahan ini, ada yang ditipu, ada yang tiket palsu dan sebagainya. Nah, salah satu yang menarik perhatian saya gitu ya, kenapa sampai saya jadikan konten, karena ada penipuan yang dilakukan oleh anak umur 18 tahun dan ini benar-benar terorganisir, sangat rapi penipuannya. Jadi modusnya dia menjual tiket, dia memiliki tiket 100 lembar. Nah, tiket 100 lembar ini dia jual, dia rotasi sehingga tiket itu seolah-olah tiket itu menjadi 8.000 lembar. Nah, yang lebih hebatnya lagi, dia juga memiliki reseller. Reseller ini kaki di bawahnya gitu ya. Nah, kaki-kaki di bawahnya ini yang jualan juga. Dan bayangkan keuntungan yang mereka dapat dari tiket penjualan ini melalui reseller dan segala macam, itu sampai 15 miliar. Dan transaksi mereka ini ketika sudah menyetorkan ataupun membayar tiket yang dijual oleh pelaku tadi, itu
uangnya itu langsung masuk ke rekening bank yang ada di Belanda. Jadi perlu kita ketahui, bank-bank yang ada di Eropa itu ya, kalau misalnya kita menyimpan di bank, itu ada beberapa bank yang memang tidak bisa, kalau misalnya entah itu kasus apapun mereka yang terjadi di luar Belanda gitu ya, yang di luar suatu negara, ketika dimasukkan ke dalam suatu bank yang ada di negara tersebut, tidak akan bisa dicairkan apapun, walau ada bentuk kerjasama dengan kerjasama bilateral antar negara, itu tidak akan bisa dicairkan kecuali yang mempunyai rekening di bank tersebut. Nah, itu salah satu keunggulan bank-bank yang ada di Eropa. Nah, kembali lagi ke kasus tadi. Jadi sesudah mereka mencari, istilahnya sesudah reseller ini mencari segala korban dan segala macam, sampai akhirnya tadi sampai 15 miliar dan sampai 15 miliar keuntungannya. Nah, mereka menghilang gitu ya, sampai pada hari ini. Nah, si pelaku yang berusia masih 18 tahun ini kalau saya bilang dia udah punya jam terbang tinggi, walaupun gitu ya, walaupun usianya masih sangat muda. Nah, sebelum kasus yang Chris Martin, sebelum kasus yang Coldplay ini tadi, tiket Coldplay, dia ternyata sudah pernah melakukan penipuan serupa pada tiket konser-konser yang lain. Ya, katakanlah itu tiket konser BTS, tiket konsernya Tulus, dan ada beberapa artis-artis luar yang konser di Indonesia. Nah, hebatnya lagi, dia juga masih mendapat kepercayaan gitu loh. Apa mungkin karena memang dia masih muda gitu kan? Bisa jadi ya guys ya. Nah, yang saya ya kalau dalam karena memang dia seorang anak muda gitu ya, anak muda, itu saya salut lah. Tapi kalau dari segi kejahatannya saya ya udah biasa saja gitu ya, itu sama seperti kriminal lainnya. Nah, tapi yang menjadi yang membuat luar biasa ini dilakukan oleh anak usia 18 tahun. Serapi ini gitu loh, serapi ini. Jadi ketika hasil perbuatan mereka pun sudah diamankan. Andai kata misalnya nih, kalau misalnya nanti kan sudah ada 70-an orang yang melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Nah, andai kata diproses, kalau misalnya mau dialihkan ke perdata, mau dituntut secara perdata, karena ini kan berkaitan dengan masalah harta keuangan kan, finansial. Jadi itu tetap harus melewati pidana dulu. Saya belum ada melihat kekuatan hukum yang mengikat di situ ya, harus wajib mengganti. Karena dari yang sudah-sudah, karena berdasarkan kasus-kasus yang pernah dialami oleh si pelaku ini tadi, setelah dia menipu ya udah gitu ya, orang-orang akan melupakan gitu aja kasusnya, nggak ada yang udahlah capek-capek, 1 juta 2 juta ya udahlah gitu. Nah, orang-orang nantinya akan berpikir seperti itu, karena toh nanti misalnya masuk ke pidana, dilaporkan, diproses, ya paling maksimal hukuman bagi mereka ini 4 tahun lah. Dan itu pun masih bisa dipotong masa tahanan. Nah, potong masa tahanan kan kita tahu sendiri, ada masa persidangan. Kalau masanya dia berkelakuan baik, ya dibebaskan lagi, penambahan lagi. Jadi palinglah, kalau dari 4 tahun, paling 1 atau 2 tahun. Barulah nanti kalau sudah melewati proses persidangan, barulah bisa masuk ke ranah perdata. Nah, kita nggak tahu nih, apakah para korban ini masih mau melanjutkan ini ke perdata, karena memang proses untuk pengajuan suatu kasus itu memang agak lama gitu ya. Nah, jadi yang saya, kalau menurut saya pribadi ya mungkin ini juga akan berakhir seperti kasus yang lain. Tapi saya tidak mengecilkan hati buat para korban, ya tetap harus tegakkan keadilan.
dan hukum Indonesia juga sudah mengatur tentang hal itu. Nah, kemudian ini yang menjadi catatan penting untuk kita semua, bahwa nanti ke depannya ketika ada konser ingin membeli tiket gitu ya, mungkin sebaiknya dibeli melalui jalur yang resmi, karena jalur yang resmi memang aman, walaupun memang agak lama gitu ya, karena proses ngantrinya itu memang yang lama, itu yang paling lama, yang memakan waktu. Nah, tapi ya paling tidak lah mampu menjamin bahwa tiket yang kita miliki itu tiket yang resmi dan tidak ada penipuan apa sekalipun di sana. Sekian aja video dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman sosial media teman-teman semua, biar sama-sama kita sharing-sharing ya tentang masalah dan informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Tetap sehat, tetap semangat, salam buat keluarga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.